warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Mari kita berdoa sama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita bagi Islam mengikuti saya, kita baca surat Al-Fatihah, yang mengikuti saja. Al-Fatihah dimulai. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu. Makanya saya tahu adalah sisi berbagi budaya positif CGP Angkatan ke-11 Kota Palu, SMA Negeri 4 Palu atau Provinsi Sulawesi Tengah. Materinya ini cukup banyak Bapak Ibu ya, agak cukup. Nanti tapi kita coba press sedikit sehingga waktu yang diberikan dengan kami bisa mencukupi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di sini kalau melihat ini ada 6 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi dan restitusi segitiga. Dari 6 ini, maka nanti fokusnya kita nanti lebih fokus kepada di keyakinan kelas yang selama ini, apakah peraturan kelas atau keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat. Kemudian bagaimana restitusi segitiga, restitusi yang akan kita kembangkan dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah ke depannya. Baik Bapak Ibu, sebelum sana kita lihat dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakannya. Juga ada masalah internetnya. Iya. Rupanya tadi HP saya kasih keluar. Iya. Baik Bapak Ibu, kita coba dari sini dulu. Mungkin sudah pernah kita praktekkan di sekolah. Ya, kita coba memperhatikan dulu ini tentang kita mencoba membayangkan sesuatu yang kita pegang, yang betul-betul yang kita pegang itu adalah bermakna buat kita. Ya, bisa Bapak Ibu ya? Boleh? Nah, kita silakan kita berbagi namanya. Kita hanya bermain begini aja, berbagi. Silakan berdua, kali ini berdua, boleh kita saling pegang tangan, genggam tangannya Bapak Ibu. Kira-kira ada sesuatu yang Bapak Ibu pegang itu, kemudian di masing-masing saja Bu, masing-masing. Iya, masih pegang lagi. Oke, kita sama-sama pegang tangannya. Ya, digenggam saja ya, digenggam. Kemudian di sini ada pertanyaan yang kira-kira, apakah Anda atau Bapak Ibu membuka kepala tangan Anda? Apa rasanya membuka kepala tangan dan seterusnya? Dalam kegiatan sesungguhnya siapa yang dengan kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangan? Oke, bisa ada jawab kira-kira Bapak Ibu? Temannya minta dibuka tangannya, dia tidak mau dikritik, dia pertahankan itu barang, karena ini berharga sekali barang di tangannya ini, sehingga dia tidak mau lepas. Nah, pertanyaan di sini kira-kira siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka ataupun menutup tangan Bapak Ibu? Jadi dengan, iya, bagus. Kita lihat navigasi duanya. Ya, pertanyaan tadi sudah ini ya. Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha adalah tentu jawabannya kita sendiri. Kenapa? Karena penting. Ada sesuatu yang berharga di tangan ini yang tidak bisa orang ambil selain kita sendiri. Terus kalau kita mau bagikan kepada orang lain, tentunya kita melepas tangan, bukan tangan yang silakan ambil. Berarti posisinya dengan kita sendiri. Ya, baik. Nah ini, kita coba lihat teorinya Dr. William. Ya.
ilustrasi guru mengontrol murid. Ini kembali dengan kita semua nanti. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar Bapak Ibu ya? Iya, kita boleh saja memaksa anak untuk melakukan sesuatu itu atas perintah kita. Ya, terus walaupun kapannya itu guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang disukai. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pelajarannya. Sanksi. Mantap. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Olahraga toh? Sanksi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Salah dua ya dari 14 tadi soal. Bagus Bapak Ibu. Lanjut ya. Ini oke. Terus ini. Ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ada juga jeleknya ya. Ada juga jelek untuk mendapatkan ini penghargaan. Iya, berikan hadiah. Dia bisa kasih orang ya. Itu motivasi. Nah, penghargaan yang tidak efektif. Sesuatu penghargaan adalah sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Efektif, mana persyaratan ya? Ya, berarti tidak efektif. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Terus, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Oke. Dan seterusnya ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang,
pada saat mereka berikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini namanya penghargaan dan meraih ketepatan. Oke, sudah. Ya, ini sudah restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi selama ini kan kita namanya paksaan memberikan disiplin dengan siswa. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang. Maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu adalah imbas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku. Balik, dia imbas. Impas ya? Impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah bersalah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Ini biasa kita lakukan, gitu ya. Ini yang disebut dengan restitusi tawaran bukan paksaan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuat. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemilihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ya, artinya bahwa restitusi itu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Itu tujuannya kita melakukan sebuah restitusi, agar persoalan-persoalan siswa yang kita hadapi dalam kelas maupun sering keterlambatan itu harus dicari dulu akar masalah. Apa persoalannya, kemudian diberikan solusi sehingga merasa anak-anak tidak terbebani dengan perintah atau larangan yang diberikan. Jadi melihat kondisi kontekstualnya yang baik, maka anak akan menjalani sikap yang baik pula di dalam pembelajaran itu. Itu untuk restitusi Bapak Ibu ya. Ciri-ciri restitusi dengan program yang membedakan dengan program lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Dalam restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang misalkan, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar untuk meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid akan berbuat salah
akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa lebih sudah selesai dengan situasi ini hingga mereka merasa lega, seolah-olah kesalahan tidak akan pernah terjadi lagi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasi menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Restitusi sebenarnya meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaliknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemilihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya mengurangi kerugian pada korban, tetapi bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal-hal yang baik orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Itu untuk restitusi Bapak Ibu. Ini tadi kebutuhan dasar sudah ya? Oh ini keyakinan kelas. Nah, kalau pertanyaan ini kan sama, mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan, sama. Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk juga keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan. Ini kita yang agak penting sekali sebenarnya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang disampaikan sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kita mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sekolah institusi. Penentuan nilai-nilai kebajikan pada sebuah institusi telah diberikan contohnya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dalam dapat menentukan keyakinan suatu sekolah atau keyakinan kelas pada ini tentunya ke wali kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan yang bagus juga, karena kalau peraturan hukumannya lebih banyak. Kalau keyakinan kelas tidak. Pertama,
Pembentukan keyakinan kelas ini, satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi curah pendapat dari 30 siswa, ya diminta semua satu-satu. Baru kita diperkecil lagi keyakinan kelas itu. Oke, terus ini prosedur pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini yang dibuat. Ya ini kira-kira kita sudah lakukan apa tidak ini kemarin, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita lakukan. Dan ini kriterianya. Kelas perlu dibelajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini satu, ini keyakinan kelas 5 boleh, ini kelas 7 boleh. Silakan dilihat. Ini dia punya prosedurnya. Mencatat semua, memberikan masukan dulu, kemudian ditinjau kembali. Kegiatan-kegiatan dalam kelas, datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Mengapa teman dan guru setiap hari tak acuh kepada teman dan guru? Ini hormat ini ya. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini tampak seperti, tetapi tidak tampak. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini timbal baliknya. Bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini perbandingannya ya, Bapak Ibu, perbandingan. Rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok, mengucilkan salah satu teman kita. Inilah bagan untuk membuat keyakinan kelas. Ini nanti kita akan dicoba kita sampaikan di ruang guru nanti. Ini hanya kita dulu, baru nanti dilaksanakan di ruang guru. Ini prakteknya nanti banyak untuk membuat keyakinan kelas. Seakan-akan keyakinan kelas kita buat itu adalah memberikan respon positif kepada siswa kita, sehingga dia tidak malas belajar, tidak suka bolos, tergantung dari keyakinan kelas yang disepakati. Karena pelanggaran itu bukan lagi dengan kekerasan, tetapi kita kembali keyakinan kelas apa yang kamu langgar untuk merubah dia nantinya. Baik, terus ini sudah tadi ya. Oke. Oke, kita lihat videonya dulu ya. 5 kebutuhan dasar manusia.
masing tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan harapan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan dapat atau tidak dapat mereka belajar. Setelah kita mengetahui yang semuanya berhubungan dengan perasaan diterima oleh kelompok atau organisasi
Ini penerapan restitusi yang kita laksanakan, dan ini saya sudah perhatikan penerapan restitusi ini. Cuma hasilnya saya belum lihat. Kan kita menunggu waktunya mungkin 1 bulan 2 bulan hasilnya nanti. Penanganan strategi saya bermasalah.
Iya. Jadi Bapak Ibu, pertama kita menstabilkan dulu identitas yang kita lakukan tadi, membuat pernyataan-pernyataan bahwa siswa itu tidak bersalah. Jadi kita memberikan motivasi buat anak-anak kita yang bermasalah agar bisa kembali kepada realitas yang ada. Misalkan, tapi ini bisa jalan kalau kita buat sebuah keyakinan dalam kelas, kesepakatan dulu dalam kelas. Yang ini yang kita mau terapkan di kedepannya nanti. Keyakinan kelas itu sangat penting untuk kita buat dalam kelas. Ya. Ya, yang kedua, tindakan yang salah ini. Jadi guru tidak menyalahkan siswanya. Kalau kadang-kadang kalau siswa kita berkelahi, ya kita salahkan siapa yang kita mau salahkan. Jadi kembali ke BP lagi nanti, besok-besok kalau masalah lagi menyalahkan siswanya, ya kan? Dan kami harus mencari solusinya, mencari jalan terbaiknya, apa solusi yang bisa diberikan, gitu. Dipanggil satu-satu saja atau dua sekalian. Nanti terbaiknya semacam itu nanti. Ya. Ini keyakinan kelas ya. Tapi ini bisa jalan kalau Anda sudah kesepakatan kelas ya. Kalau belum ada dan itu. Kalau Prof ini sudah meninggal ya, baru meninggal. Ya, kas materi ini. Iya, sudah 4 bulan kemarin. Tapi 2024. Enak ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang si Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan maupun apa yang kita lihat di layar ini, semoga kita bisa mempraktikkan menjadi guru-guru yang hebat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Semoga kita bisa mengamalkan nanti. Setelah membaca semuanya, kita bisa makan dan kita semua menjadi guru yang hebat semuanya. Amin.
Jadi ada berapa 5 kebutuhan dasar manusia, Bu? 5 ya. Satu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan untuk apa? Love. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, untuk diterima. Terus kebebasan, terus kesenangan dan kekuasaan. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Ya. Kita lihat 5 restitusi. Ini yang 5 restitusi yang ada pada guru. Pertama, dia sebagai penghukum. Ini sudah pasti. Seorang penghukum bisa menekan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya, awas. Iya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja datang terlambat di sekolah. Selalu dan pasti selalu kau yang selesaikan. Nah, ini sebagai penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tanya pada murid, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang? Pasti muridnya kecil kan? Iya, itu kita sadari bersama sudah itu. Nah, terus ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Nih, guru yang sering membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahukan, mengingatkan kamu? Ini yang sering kita lakukan ini. Jadi kadang-kadang mengecewakan, membuat merasa bersalah. Aslinya juga bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Karena selalu merasa bersalah tadi, disalahkan terus. Terus, guru juga bisa sebagai teman. Ayo bantu demi bapak atau demi ibu. Ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini guru sebagai teman. Nanti kita lihat videonya ya. Pemantau, melihat saja ini. Memantau, mengawasi seterusnya. Jadi ya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa yang konsekuensinya. Ini sebagai teman tadi telah video. Manajer, apakah kamu meyakininya? Ini tadi jika kita melakukan sebuah keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan, maka manajer berfungsi di sini. Baik, coba kita lihat filmnya ya. Nih. Bukan, bukan. Kayaknya belum ada. Yang ada ini guru pasti foto, kita lihat dia punya videonya. Kira-kira siapa yang kena di sini?
Biasanya guru jaga ini. Yes. Olahraga itu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Lewat tadi. Sudah. Menambah. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini posisi merasa bersalah. Ini Pak Sari bisa lakukan ya. Pak Kosi biasa juga ya. Semua. Tapi kalimatnya tergantung Ya. Nah, ini sudah menurun kan? Tadi makanya memotong karena sudah mulai nadanya. Dan nadanya sudah mulai berubah sedikit. Nah, sedikit ada penahanan. Tidak lama lagi. Ada satu video lagi. Ini posisi bersalah ya. Nadanya mulai agak turun lagi sedikit. teman ini sudah. Oh teman ini. Iya. Dia harus melihatnya. Di pojok. Bisa duduk sini bisa ya, sebagai temannya. Saya.
selatan. Saya tidak begitu, tapi saya sering coba berubah-ubah. Nanti ya, tangan ya, ini bloknya, tapi ini tangan. Tapi semua ada dampak negatifnya ya. Semua ada dampak negatifnya. 5 posisi ini masing-masing punya dampak. Ini posisi apa ini? Mantau ya? Mantau. Nah, suaranya sudah mulai datang. Nah, itu mengatur kepada keyakinan sekolah. Tadi itu. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu untuk ketinggalan kamu, ya. Posisi pengatur mengandalkan perhitungan tahun dan tahun. Berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang seorang pengatur menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di depan sana, boleh tidur satu kota, itu harus makan. Terima juga. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Ren? Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Setuju. Jadi, apakah Ren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Nah, ini mengacu kepada keyakinan kesepakatan sekolah sebenarnya. Begitu juga keyakinan dalam kelas. Baik, kalau kalian mau menyerang di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada lagi selain KM? Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan nih Aren? Beberapa waktu untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Aren agar tidak terulang lagi. Baik Aren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kembali ke topik Militernya di sana. Berarti itu mau punya tahun itu apa? Buku. Apa itu? Kalau ada terlambat, jangan. Nah, itu hukum sudah itu. Kan ada sanksi ya, setiap terlambat ada sanksi. Cuma model sanksinya yang mungkin kita coba gayanya kita, ngomongnya kita itu, gayanya Pak Sari marah-marah itu yang harus diperbaiki. Banyak dia membuat karena gaya-gaya. Kalau BP lembut semua orangnya ya, jadi BP sangat lembut sekali sebenarnya ya. Ya ada lagi yang ada di sini. Ada yang lembut semua. Sudah mengikuti gaya belajar di Belanda. Kontrol.
Ya, kita lihat satu lagi sebagai terakhir, restitusinya. Bagaimana pemecahan masalah dari persoalan-persoalan yang dihadapi di 5 kontrol diri tadi. Ini ya, restitusi segitiga restitusi. Ini penyelesaian masalahnya. Salam CGP. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Salam CGP. Bergerak.